Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mizan Story, tempat di mana kita berkisah dan bercerita. Jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar ya. Semoga kita semua diberikan syafaatnya. Amin. Di tengah gemerlap panggung Kediri, seorang sinden muda bernama Niken Salindri menggemparkan Jawa Timur dengan suara emasnya, dan sebuah lagu jenaka yang tak terduga. Namun di balik sorak-sorai ribuan penonton, sorot mata seorang bupati karismatik, Mas Lindra, menyalakan api kisah cinta terlarang yang menggetarkan. Dari panggung seni hingga pusaran politik, kedekatan mereka menimbulkan iri, fitnah, hingga perdebatan sengit. Apakah cinta yang melintasi usia dan status ini akan bertahan di tengah badai, atau justru menjadi legenda tragis yang mengguncang hati jutaan orang? Malam itu, alun-alun Kediri berubah menjadi lautan manusia. Lampu sorot menari di langit, memantulkan cahaya ke panggung besar yang dipenuhi dekorasi tradisional Jawa bercampur modern. Riuh tepuk tangan dan teriakan penonton menggema, menandai malam yang tak biasa. Di tengah gemerlap itu, seorang gadis muda melangkah pelan namun anggun, Niken Salindri, sinden berusia 17 tahun yang namanya mulai harum di Jawa Timur. Semua mata tertuju padanya. Dengan kebaya sederhana berwarna biru langit, Niken tampak seperti bidadari turun ke bumi. Suaranya yang lembut mulai mengalun, menyanyikan tembang Jawa yang penuh makna. Denting gamelan berpadu dengan modernisasi musik yang mengiringinya. Orang-orang terhanyut, sebagian menitikkan air mata karena lantunan suaranya yang seolah membawa pulang kenangan lama. Namun, kejutan datang saat Niken tersenyum nakal di sela-sela tembang. "Saiki ayo pada guyu bareng," ucapnya dengan logat Jawa yang halus, lalu ia melantunkan lagu jenaka berjudul Bokong Semok. Penonton langsung bersorak kaget, sebagian tertawa terpingkal, sebagian lainnya tak percaya seorang sinden muda seanggun dia bisa membawakan lagu yang penuh humor itu. Lagu tersebut bukan hanya hiburan, tapi simbol keberanian Niken dalam memadukan tradisi dan tren masa kini. Setiap bait yang ia nyanyikan menggetarkan panggung, membuat orang-orang terhanyut antara kagum dan geli. Malam itu, batas antara klasik dan modern seolah hilang, menyatu dalam alunan suaranya. Di barisan kursi kehormatan, duduk seorang pria berwibawa. Mas Lindra, Bupati Tuban, menatap panggung tanpa berkedip. Senyum tipis muncul di bibirnya ketika melihat keberanian Niken. Bagi orang lain, itu hanya sebuah penampilan, tapi bagi Mas Lindra, itu adalah momen yang tak terlupakan. Ia merasakan ada cahaya berbeda yang dipancarkan gadis muda itu. Sorot mata mereka sempat bertemu, sekilas, namun cukup untuk menggetarkan hati. Niken, meski masih muda, bisa merasakan wibawa besar dari seorang pemimpin yang sedang memandanginya. Sementara Mas Lindra, meski terpaut usia jauh, merasa seperti remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Dan ketika lagu usai, seluruh alun-alun bergemuruh dengan tepuk tangan dan sorakan. Nama Niken diteriakkan ribuan orang, seakan malam itu ia diangkat menjadi bintang sejati. Namun, jauh di dalam keramaian itu, ada satu hati yang berdegup lebih kencang dari yang lain, hati seorang bupati yang untuk pertama kalinya terperangkap dalam pesona sinden muda bernama Niken Salindri. Setelah penampilan memukau itu, suasana alun-alun Kediri masih riuh oleh tepuk tangan yang tak kunjung reda. Niken menundukkan kepala, memberi hormat pada penonton dengan senyum yang tulus. Namun di sudut pandangannya, ia bisa merasakan sorot mata tajam penuh wibawa dari bangku kehormatan. Pandangan itu menusuk sekaligus menghangatkan, pandangan milik Mas Lindra, sang Bupati Tuban. Mas Lindra bangkit dari kursinya, bertepuk tangan lebih keras dibandingkan pejabat lain di sekitarnya. Tubuhnya tegap, aura harismanya memancar di bawah cahaya lampu panggung. Orang-orang di sekitarnya menoleh, heran melihat seorang bupati begitu terbuka menunjukkan kekaguman. Namun ia tak peduli, matanya hanya terpaku pada sosok sinden muda yang baru saja menaklukkan panggung. Ketika Niken turun panggung, protokol acara mengarahkan para tamu untuk bertemu artis yang tampil. Niken berjalan pelan, wajahnya masih merah karena malu sekaligus bahagia. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, jarak mereka benar-benar dekat. Mas Lindra mengulurkan tangan, suaranya berat namun lembut, suaranya luar biasa, Dek. Tidak hanya merdu, tapi juga berani.
Saya kagum. Niken terdiam sejenak, jantungnya berdegup kencang. Ia menggenggam tangan itu sebentar, lalu menunduk sopan. Matur nuwun, Pak Bupati. Niken hanya berusaha menghibur. Ada getaran kecil dalam suaranya, bukan karena takut, melainkan perasaan asing yang tiba-tiba hadir. Pertemuan singkat itu terasa begitu panjang. Di hadapan para pejabat dan undangan, Mas Lindra tersenyum lalu berkata lantang, cinta dan sayang itu tidak memandang usia. Sama seperti seni, keindahannya bisa dinikmati siapa saja, kapan saja. Kalimat itu sontak membuat bisik-bisik di antara hadirin. Ada yang tertawa kecil, ada pula yang mengernyit penuh tanya. Niken terkejut mendengar pernyataan itu. Ia hanya bisa menunduk, wajahnya memerah. Sementara di sudut lain, beberapa tamu undangan saling berbisik, mengabadikan momen dengan ponsel mereka. Ucapan Mas Lindra terdengar sederhana, tapi syarat makna yang mengundang tanda tanya, apakah itu sekadar ungkapan filosofi, atau sebuah isyarat yang lebih dalam. Dan malam itu, meski pesta masih berlanjut dengan kemeriahan musik dan lampu, hati Niken dan Mas Lindra sama-sama dikepung perasaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sementara gemuruh penonton memudar perlahan, satu hal jelas, sebuah kisah yang akan mengguncang Jawa Timur baru saja dimulai. Sejak malam gemilang di alun-alun Kediri itu, nama Niken Salindri semakin harum. Video penampilannya membawakan Bokong Semok, bercampur tembang Jawa beredar luas di media sosial, memicu gelombang pujian sekaligus kehebohan. Namun yang paling mengejutkan bukan sekadar penampilannya, melainkan tatapan kagum Mas Lindra yang tertangkap kamera. Gambar itu menyebar cepat, membuat orang mulai berspekulasi. Hari-hari berikutnya, Niken beberapa kali mendapat undangan khusus dalam acara budaya dan pemerintahan. Anehnya, Mas Lindra hampir selalu hadir di acara yang sama. Jika sebelumnya ia hanya penonton kagum, kini ia tampak lebih berani. Ia sering menghampiri Niken di balik panggung, memberikan semangat, bahkan kadang menyelipkan kata-kata manis yang membuat pipi gadis muda itu merona. Kamu tahu, Dek, ucap Mas Lindra suatu malam usai acara di Tuban, suara kamu bisa menyembuhkan lelah saya. Bupati pun manusia, dan setiap manusia butuh hiburan, butuh kasih sayang. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi di telinga Niken seperti mantra yang membuat hatinya bergetar. Kedekatan mereka semakin nyata. Niken sering terlihat berjalan beriringan dengan Mas Lindra, sesekali tertawa bersama, bahkan makan malam dalam satu meja kehormatan. Fotografer acara dan warga sekitar tak melewatkan kesempatan mengabadikan momen itu. Tak butuh waktu lama, foto-foto keduanya tersebar, mengundang berbagai komentar dari publik. Fans Niken mulai terbelah. Ada yang mendukung dengan penuh semangat, menyebut pasangan itu sebagai simbol cinta yang melampaui batas usia. Namun tak sedikit pula yang mengecam, merasa Niken terlalu muda untuk terlibat dalam kisah asmara dengan seorang bupati. Kasihan Niken, kariernya masih panjang, komentar netizen yang khawatir. Di pihak lain, pendukung politik Mas Lindra juga terbelah. Sebagian menilai kedekatan dengan sinden muda membuatnya terlihat merakyat dan humanis. Namun sebagian lain menganggap itu blunder, bisa menjadi celah serangan lawan politik. Bisik-bisik soal hubungan pribadi mulai mengalahkan prestasi kepemimpinannya. Di balik sorak-sorai publik dan hiruk-pikuk dunia maya, Niken dan Mas Lindra tetap bertemu, seolah dunia di luar tak mereka hiraukan. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Tapi tanpa mereka sadari, kedekatan yang manis itu justru sedang membangun badai besar, badai iri hati dan gosip yang siap mengguncang kehidupan keduanya. Pagi itu, lini masa media sosial dipenuhi foto-foto Niken dan Mas Lindra. Ada gambar mereka berjalan berdampingan di sebuah acara budaya, ada pula rekaman video singkat saat Mas Lindra terlihat memberikan bunga pada Niken di balik panggung. Judul-judul sensasional bermunculan, Bupati Tuban terpikat sinden muda Kediri, hingga Niken Salindri, bintang baru yang menaklukkan hati pemimpin. Tagar-tagar Lindra-Lindri tiba-tiba menjadi trending. Ribuan orang berdebat tanpa henti. Lucu banget, cocok mereka. Tulis seorang netizen. Astaga, Niken masih terlalu muda, balas yang lain. Jagat maya seperti terbelah menjadi dua kubu, seakan kisah asmara ini lebih penting dari isu-isu besar lainnya di Jawa Timur. Bagi Niken, semua itu terasa berat. Telepon genggamnya tak berhenti berbunyi,
notifikasi komentar dan pesan masuk membanjiri. Ada yang memujinya, ada pula yang mencaci. Malam-malamnya mulai dihantui rasa cemas. Apa benar aku siap menghadapi semua ini? Bisiknya pelan setiap kali menatap bayangan dirinya di cermin. Mas Lindra pun menghadapi tekanan yang tak kalah keras. Lawan politiknya mulai menyoroti isu kedekatannya dengan Niken. Beberapa media bahkan menulis artikel penuh insinuasi, seolah hubungan itu hanyalah strategi pencitraan. Namun di tengah badai itu, ia tetap teguh. Biarlah orang bicara, yang penting kamu tahu, Dek, saya tulus, katanya dalam sebuah pertemuan rahasia. Kabar kedekatan mereka bukan hanya isu lokal. Media nasional mulai melirik, menjadikan Niken dan Mas Lindra headline penuh kontroversi. Wartawan mengejar mereka kemanapun pergi, berharap mendapat kutipan langsung. Kehidupan pribadi Niken yang dulu sederhana berubah drastis, kini setiap langkahnya seolah diawasi ribuan mata. Fans Niken yang dulu hanya mengagumi suaranya kini terpecah. Ada kelompok fanatik yang mendukung habis-habisan, bahkan membuat fanbase khusus untuk pasangan idola. Tapi ada pula yang berkhianat, berbalik mengecam, merasa cintanya pada Niken ternodai. Dia bukan lagi milik kita, dia milik Bupati, tulis salah satu komentar penuh kekecewaan. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, senyum Niken dan Mas Lindra dalam setiap foto yang tersebar justru terlihat semakin hangat. Mereka seolah sengaja menunjukkan bahwa gosip dan cibiran tak mampu meruntuhkan kebersamaan mereka. Namun, di balik senyum itu, ada gelombang besar yang siap menelan, ujian karir dan cinta yang semakin tak terelakkan. Setiap hari, langkah Niken terasa semakin berat. Tawaran manggung memang semakin deras, tapi sebagian besar promotor kini tak hanya menanyakan soal lagu, mereka juga menuntut kehadiran romansa dengan Bupati sebagai bumbu. Di balik senyum panggungnya, Niken mulai merasa hidupnya bukan lagi tentang seni, melainkan gosip yang menjerat. Suatu malam, ia menerima telepon dari seorang produser besar di Jakarta. "Niken, suara kamu emas. Aku mau kontrak kamu, bikin album nasional. Tapi ada syarat, jangan dekat-dekat sama Bupati itu lagi. Fokus ke kariermu, jangan rusak citramu." Suara di seberang terdengar tegas. Tawaran itu menggiurkan, namun syaratnya menusuk hatinya dalam. Niken terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Ia tahu kontrak itu bisa mengubah nasibnya, mengangkatnya dari sinden desa menjadi bintang nasional. Tapi apakah ia sanggup mengorbankan hubungan dengan Mas Lindra, lelaki yang selalu membuatnya merasa dihargai bukan hanya sebagai penyanyi, melainkan sebagai seorang perempuan. Di sisi lain, Mas Lindra mulai merasakan tekanan dari lingkaran politiknya. Beberapa penasihat mendesaknya menjaga jarak. "Pak Bupati, hubungan ini bisa jadi bumerang. Rakyat bisa kehilangan kepercayaan. Pilkada sebentar lagi, jangan main api," kata salah seorang staf. Tapi Mas Lindra hanya terdiam, pandangannya kosong, lalu menjawab lirih, "Apa salah saya mencintai?" Pertemuan keduanya malam itu penuh keheningan. Di sebuah gazebo sederhana, Niken menceritakan tawaran kontrak besar itu. "Mas, aku bingung, kalau aku terima, aku harus menjauh dari sampean. Kalau aku tolak, aku takut karirku mati sebelum tumbuh." Suaranya bergetar, air mata jatuh di pipinya. Mas Lindra menggenggam tangannya erat. "Dek, aku tak akan mengekang. Kalau kariermu jalan, aku bahagia. Tapi percayalah, cinta ini nyata. Biarlah orang berkata apa, biarlah dunia menilai. Asal kamu tahu, aku tetap di sini." Kata-kata itu menenangkan, tapi juga menambah beban di dada Niken. Malam itu, bintang di langit Kediri tampak redup. Seolah ikut merasakan dilema besar yang tengah melanda hati seorang gadis muda dan seorang pemimpin karismatik. Mereka tahu, apapun keputusan yang diambil, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu mungkin terlalu mahal, karir atau cinta. Tak butuh waktu lama, kedekatan Niken dan Mas Lindra berubah dari gosip menjadi senjata politik. Di berbagai baliho anonim, muncul sindiran pedas, "Bupati cinta sinden, rakyat siapa yang cinta?" Meme-meme satir bertebaran di dunia maya, menggambarkan Mas Lindra sebagai pemimpin yang lebih sibuk mengejar asmara daripada mengurus rakyat. Di sebuah rapat tertutup, lawan politiknya terang-terangan mengangkat isu ini.
Rakyat butuh pemimpin yang fokus, bukan bupati yang sibuk mengejar anak muda, ujar seorang anggota dewan dengan nada sinis. Kata-kata itu menyebar cepat ke media, menambah bara di tengah api gosip yang sudah membakar. Mas Lindra tetap diam, meski dadanya perih. Bagi Niken, fitnah yang datang jauh lebih menyakitkan. Tabloid murahan mulai menulis artikel penuh kebohongan, ada yang menyebut ia hanya numpang tenar, ada pula yang menuduh keluarganya menjual anak demi harta dan jabatan. Ibunya menangis membaca berita itu, sementara Niken hanya bisa memeluknya, mencoba menahan air mata yang nyaris pecah. Malam itu, Niken duduk sendiri di kamar, menatap layar ponselnya. Puluhan pesan masuk, ada yang mendukung, tapi lebih banyak yang menghujat. Pelakor Bupati, Niken hancur kariernya gara-gara cinta. Kata-kata itu menusuk hati, membuat tangannya gemetar. Ia hampir ingin menyerah, hingga sebuah pesan singkat dari Mas Lindra masuk, "Kuatlah, Dek. Aku selalu di sini." Di sisi lain, kubu politik Mas Lindra berdebat sengit. Beberapa penasihat mengusulkan untuk segera memutus jarak dengan Niken demi citra. Tapi Mas Lindra menolak. "Kalau aku menyerah sekarang, aku sama saja membiarkan mereka menang. Aku pemimpin, tapi aku juga manusia. Aku punya hak untuk mencinta." Kalimat itu membuat ruang rapat hening. Namun badai belum berhenti. Sebuah video editan beredar, menampilkan potongan Niken dan Mas Lindra dalam situasi seolah-olah mesra di hotel mewah. Padahal kenyataannya palsu, hasil rekayasa. Meski jelas-jelas hoaks, publik terlanjur gaduh. Kredibilitas Mas Lindra goyah, dan reputasi Niken kian tercoreng. Di tengah semua fitnah itu, keduanya tetap berpegang tangan, meski tak selalu bertemu langsung. Hati mereka diguncang dari segala arah, tapi janji untuk saling menjaga membuat mereka tetap berdiri. Namun, keduanya sadar, ujian cinta ini belum mencapai puncaknya, gelombang yang lebih besar masih menunggu di depan mata. Malam itu, alun-alun Tuban dipenuhi ribuan orang. Sebuah konser akbar digelar, tak hanya sebagai hiburan rakyat, tetapi juga sebagai ajang pembuktian, apakah Niken masih mampu bersinar di tengah badai fitnah. Lampu-lampu panggung menyala terang, musik gamelan berpadu dengan orkes modern, dan di tengah gemuruh penonton, Niken melangkah anggun, meski hatinya penuh beban. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, wajahnya tampak teduh namun tegas. Ketika suara emasnya mengalun, seolah seluruh hiruk-pikuk fitnah mendadak lenyap. Lagu demi lagu ia bawakan dengan sepenuh hati, dan ribuan penonton terdiam, terhipnotis. Beberapa bahkan menitikkan air mata, seakan suara itu membawa pesan, "Aku masih berdiri, meski dunia mencoba menjatuhkanku." Namun kejutan terbesar malam itu belum datang. Di tengah alunan tembang syahdu, sosok Mas Lindra tiba-tiba naik ke panggung. Penonton langsung bergemuruh, sebagian bersorak, sebagian lagi berteriak sinis. Kamera wartawan segera mengarah ke atas panggung, mengabadikan momen yang akan jadi sejarah. Mas Lindra berdiri di samping Niken, wajahnya tenang namun tegas. Ia membawa setangkai bunga mawar merah, lalu menyodorkannya kepada Niken. "Dek Niken," suaranya berat, terdengar jelas melalui mikrofon. "Di hadapan rakyat Tuban, di hadapan ribuan saksi malam ini, aku ingin berkata, aku mencintaimu. Cinta dan sayang tidak memandang usia, tidak memandang status. Yang penting ketulusan hati." Sorak-sorai pecah. Sebagian penonton bertepuk tangan keras, berteriak mendukung. Namun di sisi lain, ada juga yang mencibir, menggema dengan hujan ejekan. Panggung konser berubah menjadi panggung pertaruhan perasaan. Niken terpaku, matanya berkaca-kaca, tak tahu harus tersenyum atau menangis. Dalam keraguannya, Niken akhirnya menerima bunga itu. Tangannya gemetar, tapi ia tersenyum, senyum kecil yang segera memicu riuh sorakan lebih keras. Bagi yang mendukung, itu simbol keberanian. Bagi yang menolak, itu bukti keterlibatan yang lebih dalam. Media sosial langsung meledak, menayangkan siaran langsung momen itu ke seluruh negeri. Dan malam itu, di atas panggung Tuban yang gemuruh, dua hati berani menantang badai. Mereka tahu, langkah ini akan memicu konsekuensi yang lebih besar. Tapi untuk pertama kalinya, mereka tidak bersembunyi. Cinta mereka berdiri tegak, meski di bawah sorotan ribuan mata yang penuh cinta, iri, dan kebencian.
Setelah malam di Tuban itu, kisah cinta Niken dan Mas Lindra tak lagi sekadar gosip, ia menjadi legenda baru yang menyulut perdebatan di seluruh Jawa Timur. Video pengakuan cinta di atas panggung tersebar ke seluruh penjuru negeri, ditonton jutaan orang. Media menyebutnya momen bersejarah, sekaligus kontroversi besar. Nama Niken melambung tinggi, namun juga diselimuti bayangan skandal. Di balik sorak-sorai publik, Niken mulai merasakan beban yang semakin berat. Setiap kali ia bernyanyi, orang-orang tak lagi hanya mendengar suara merdunya, melainkan membicarakan siapa yang sedang menunggunya di balik panggung. Ia ingin dikenal karena bakat, bukan hanya karena cinta. Malam-malamnya kembali diliputi keresahan, apakah ia masih bisa menjaga mimpinya sendiri? Mas Lindra pun berada di ujung tanduk. Di satu sisi, rakyat melihatnya sebagai pemimpin berani yang tak takut memperjuangkan cintanya. Namun di sisi lain, lawan politik menuduhnya memanfaatkan panggung rakyat untuk kepentingan pribadi. Suara-suara keras mulai menyeruak, ada yang menuntut ia mundur, ada yang mendukungnya tetap berdiri. Pertemuan keduanya di sebuah rumah joglo tua menjadi saksi bisu pergulatan batin mereka. "Dek, kalau kamu lelah, kamu boleh pergi. Aku tak ingin kamu hancur karena aku," kata Mas Lindra lirih, matanya menatap kosong ke arah lampu minyak yang redup. Niken menggenggam tangannya erat, air mata mengalir. "Mas, cinta bukan soal mudah atau sulit. Tapi apa kita sanggup melawan dunia?" Suasana semakin pelik ketika sebuah surat anonim dikirim ke rumah Niken. Isinya ancaman kasar, "Kalau kau terus dekat dengan Bupati, bersiaplah kehilangan segalanya." Ancaman itu mengguncang keluarganya, membuat ibunya semakin takut. Niken berdiri di persimpangan, memilih karir yang sedang naik, atau mempertahankan cinta yang bisa menghancurkannya. Sementara itu, jadwal besar menanti, undangan tampil di panggung nasional, disiarkan televisi seluruh Indonesia. Semua mata akan menatap Niken, semua telinga akan mendengar suaranya. Apakah ia akan berdiri sendiri, membuktikan dirinya sebagai sinden muda penuh bakat? Ataukah ia akan tetap menggandeng nama Mas Lindra di sampingnya, meski risikonya begitu besar? Dan cerita pun menggantung di ambang takdir. Malam konser nasional itu belum tiba, namun bayangannya sudah menelan semua ketenangan. Satu hal pasti, kisah Niken dan Mas Lindra bukan hanya tentang cinta dua insan, melainkan tentang keberanian, harga diri, dan pertaruhan hidup yang mengguncang hati jutaan orang. Jawa Timur gempar, dan sejarah baru pun tercatat, meski akhir sejatinya masih menjadi misteri. Dan begitulah, kisah fiksi tentang Niken Salindri dan Mas Lindra berakhir dengan penuh tanda tanya. Sebuah cinta yang berani menantang usia, status, bahkan badai fitnah. Apakah cinta sejati mereka akan bertahan, ataukah sejarah hanya mencatatnya sebagai legenda penuh kontroversi? Jawabannya kita biarkan menggantung, karena seperti hidup itu sendiri, tidak semua cerita memiliki akhir yang pasti. Cerita ini hanyalah fiksi semata, dibuat untuk hiburan dan tidak dimaksudkan mencerminkan tokoh maupun kejadian nyata. Jika terdapat kesamaan nama, tempat, atau peristiwa, itu murni kebetulan belaka. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami untuk terus berkarya dan menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sahabat Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.